kehidupanku. Tiada kasih selain kasih-Mu, tiada harap di luar kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, hanya Kaulah kehidupanku. Mari sobat datang kepadanya, serahkan segala bebanmu, maka amanlah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Tiada kasih selain kasih-Mu, tiada harap di luar kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, hanya Kaulah kehidupanku. Mari sobat datang kepadanya, serahkan segala bebanmu, maka amanlah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Mari sobat datang kepadanya, serahkan segala bebanmu, maka amanlah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Maka amanah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Maka amanlah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Rasakan jamahan kasih Yesus. Rasakan jamahan kasih Yesus. Tiada kasih selain kasih-Mu, tiada harap di luar kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, hanya Kaulah kehidupanku. Tiada kasih selain kasih-Mu, tiada harap di luar kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, hanya Kaulah kehidupanku.
Mari sobat datang kepadanya, serahkan segala bebanmu, maka amanlah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Tiada kasih selain kasih-Mu, tiada harap di luar kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, hanya Kaulah kehidupanku. Mari sobat datang kepadanya, serahkan segala bebanmu, maka amanlah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Mari sobat datang kepadanya, serahkan segala bebanmu, maka amanah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Maka amanah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Maka amanah jiwa dan rohmu, rasakan jamahan kasih Yesus. Rasakan jamahan kasih Yesus. Rasakan jamahan kasih Yesus. Tiada kasih selain kasih-Mu, tiada harap di luar kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, hanya Kaulah kehidupanku. Tiada kasih selain kasih-Mu, tiada harap di luar kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah tambatan.
menerima firman-Mu dengan sukacita. Pasal 8 kuasa setan Kau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Allah yang bekerja, kemuliaan Allah memenuhi tempat ini, kemuliaan Allah, urapan Allah penuhi setiap jemaat-Mu. Di bangku terdepan dan bangku terbelakang diberkati Tuhan. Kami terima firman-Mu pagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi buat seluruh jemaat pada pagi hari ini yang hadir. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Minggu-minggu ini kita sudah mulai full ibadah ya. Dari Senin kita doa malam, Selasa di Karangwaru, Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab juga gereja ini penuh, Kamis ada ibadah praise and worship juga penuh, dan hari ini kita mau berangkat ke gereja disertai dengan rintik-rintik hujan. Gereja ini juga penuh. Tuhan baik ya, Tuhan menolong kita semua, dan kiranya pagi ini Bapak Ibu Saudara terberkati, baik melalui puji-pujian dan firman Allah pada saat ini. Puji Tuhan, kita akan melihat terlebih dahulu dari GPD Ibus kita atau warta kita sebelum firman Tuhan kita dengarkan. Khotbah minggu pagi, siang, dan sore nanti adalah mengenal Yesus dengan benar. Di baliknya kegiatan minggu ini, hari Senin kosong, tidak ada kegiatan. Hari Selasa jam 6 malam diadakan ibadah di gereja cabang GPDI Rehoboth Karangwaru. Hari Rabu seperti biasa untuk seluruh kita yang ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Kamis akan diadakan ibadah doa puasa bagi seluruh pria-pria Pantekosta. Karena doa puasa maka waktu ibadahnya dimajukan 1 jam. Biasanya jam 7, sekarang jam 6 malam kita mulai berdoa. Dan puasa dimulai jam 6 pagi. Mari pria-pria, bapak-bapak, baik anak-anak remaja pemuda belajar berdoa puasa sejak saat ini. Hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda. Beberapa kali kita sudah online, dan Sabtu ini kita akan kembali mengadakan ibadah remaja pemuda jam 5 sore di gereja. Adapun gerakan menara jaga jatuh pada kelompok El Shaddai. Siapa kelompok El Shaddai? Kelompok dari Ibu Anita dan tim jam 4 sore. Anak-anak sekolah minggu masih online, dan besok minggu tetap ibadah di gereja seperti ini pagi, siang, dan sore. Bapak Ibu Saudara hafal ya, ibadah-ibadah kita jam 7, jam 10, jam 4 sore semua dihafal supaya Bapak Ibu Saudara dan keluarga dapat membagi waktu dalam ibadah. Doa pagi di Aula Hermon tetap diadakan Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Lalu diadakan mesbah doa keluarga setiap hari, dan ayat-ayat akan kita kirim lewat WA grup GPD Tuban. Tetapi puji Tuhan, studio mini kita untuk mesbah keluarga di lantai 2 di Aula Getsemani sudah terrealisasi dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Kemarin Jumat ya, kemarin Jumat kita sudah mulai mesbah doa keluarga perdana, dan sekitar 75 yang ikut dalam mesbah keluarga. Saya nggak tahu apakah yang datang minggu pagi ini ikut atau enggak, tapi diusahakan hari-hari depan ketika ada pengumuman di WA grup, mari kita menyiapkan diri kita, keluarga kita, pilih tempat yang baik, ruangan yang baik di rumah kita, supaya satu rumah itu, satu keluarga dapat mesbah doa bersama di rumah masing-masing. Jamnya dan harinya masih dipikirkan oleh Ibu Gembala, kita belum patenkan harinya, tapi nanti kita akan usahakan. Masih ada kekurangan kemarin dulu tentang lampu, tentang suara kurang keras, kita masih benahi, dan semua akan menuju kepada perubahan-perubahan, dan mesbah doa keluarga kita usahakan minggu ini ada ya. Puji Tuhan. Ada liputan dari GMJ Lipka, dan ada artikel tentang 6 alasan Anda harus mengasihi keluarga, serta yang baliknya roti surgawi minggu ini, serta yang terakhir artikel yang kedua tentang mata duitan, Kisah Rasul 24 ayat 26. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap semua sudah bawa Alkitab, GPD Ibus ada di tangan, dan fokus aja ke pemberitaan firman Tuhan. Karena pandemi seperti ini, ibadah-ibadah semuanya dibatasi. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang pertama, ayat
sampai 23, tapi kita akan membaca terlebih dahulu dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dengan judul Mengenal Yesus dengan Benar. Mari kita berdiri bersama-sama untuk pembacaan ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus, ayat 15 sampai 17 saja ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi ya, untuk mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat yang ke-17, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan untuk mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa Paulus meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat yang ada di Efesus. Setelah kita pelajari dari ayat yang ke-15, Paulus memuji tentang iman dan kasih jemaat Efesus. Ternyata itu belum cukup. Paulus katakan kepada Tuhan, Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan jemaat ini roh hikmat, berikan jemaat ini wahyu, agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Pada hari ini dan saat ini, mari kita mau belajar bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus sangat penting. Kita bukan hanya sekedar tahu tentang meminta, kita bukan hanya sekedar tahu tentang mengadu persoalan permasalahan kita, tapi di hari-hari seperti ini kita perlu mempertajam kerohanian kita. Kita perlu membawa hidup kita mengenal siapa yang kita sembah. Kita perlu mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sedang belajar dari jemaat di Efesus, dan puji Tuhan, tahun lalu bulan bulan November, Desember, Tuhan bawa saya untuk melakukan perjalanan rohani di Israel dan Turki. Dan sekilas saja kita akan melihat bagaimana gereja di Efesus, dan sekarang sudah menjadi reruntuhan. Kita akan melihat juga bagaimana kota Efesus pada saat itu. LCD-nya, PPT, PowerPoint bisa ditampilkan. Jemaat Efesus perlu memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Di PowerPoint ini dituliskan bahwa tempat Efesus merupakan tempat yang terkenal dengan jumlah penduduk 250.000 dan termasuk kota metropolitan, kota yang terbesar nomor 2 setelah Roma. Di sini juga terdapat ada 130 tiang-tiang. Dikatakan bahwa ternyata di tempat ini terkenal dengan Dewi Artemis, Dewi yang dipuja, dan di sana juga terdapat kuil-kuil, terdapat tempat untuk pemujaan. Dia dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia, dan banyak orang-orang bersiaran, banyak orang-orang menyembah kepada Dewi Artemis. Next. Kuil ini bukan hanya pusat pemujaan saja, tetapi juga merupakan tempat perlindungan bagi kaum yang tertindas dan tempat penyimpanan harta. Bisa temukan saya di mana? Ya, memang saya sengaja kasih foto seperti itu ya. Next. Efesus tergolong sebagai kota yang bebas dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kita nanti bisa lihat dalam Kisah Rasul 19. Itu saya foto di depan tiang-tiang di kota Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, cukup ya. Dari latar belakang kota Efesus,
ketiga, Paulus mengatakan bahwa Tuhan, kirimkan roh hikmat, kirimkan wahyu, agar jemaat di Efesus ini mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau dengan benar. Dan pagi hari ini kita juga perlu mengenal Tuhan secara benar. Kita juga pagi hari ini perlu melakukan hubungan yang intim, hidup dalam persekutuan yang intim, dalam doa kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita. Kita mau mengenal Dia. Kita benar-benar intim dan mengalami Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, cara mengenal Yesus dengan benar. Ada dua cara. Yang pertama, meminta roh hikmat dan wahyu. Dan yang kedua, memiliki mata hati yang terang. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi saya baca. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu ingat kamu dalam doaku. Tetapi masih kurang. Ayat 17 katakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya, garis bawahi Alkitab Bapak Ibu Saudara semua ya, Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Mengenal Tuhan bukan asal-asalan, bukan separuh-separuh. Mengenal Dia dengan benar. Cara kita mengenal Tuhan dengan benar tidak bisa pakai kedagingan kita, nggak bisa pakai hikmat manusiawi kita, tetapi cara kita mengenal Allah dengan benar yaitu meminta roh hikmat dan wahyu itu dicurahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, roh hikmat juga disebut Roh Kudus. Roh hikmat juga disebut Roh Kudus. Dan pagi hari ini setiap kita punya satu doa yang sama, yaitu Tuhan, pimpin aku. Roh Kudus, tuntun aku untuk aku mengenal Engkau. Pengenalan kita kepada Tuhan membawa kepada kita pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Roh Kudus akan memberikan kita pewahyuan dengan benar. Apa arti pewahyuan? Arti dari pewahyuan adalah kita mulai disingkapkan, kita mulai mengenal Tuhan, disingkapkan secara benar dan tepat untuk mengenal Tuhan. Nah, dari bagian ini saja kita mau introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus? Apakah roh hikmat itu sudah ada dalam hidup kita? Atau kita masih hidup dalam kedagingan? Bapak Ibu Saudara, perhatikan, banyak orang-orang di dalam dunia ini tahu Yesus. Bahkan mereka berlomba-lomba belajar Alkitab. Mereka berlomba-lomba memahami, mempelajari Yesus. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang fasih lidah untuk mereka dapat menyuarakan nama Yesus. Tetapi sedikit orang yang mengenal Yesus. Saya nggak mau gereja ini bergerak hanya karena jumlah jemaat yang banyak, hanya karena sound system yang bagus, yang mahal. Tapi saya mau dengan jumlah jemaat yang banyak, yang pagi hari ini datang, setiap kita yang datang, kita memiliki kualitas kerohanian yang baik. Dengan cara apa? Mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar butuh roh hikmat, butuh pewahyuan. Dan ketika kita disingkapkan tentang Yesus Kristus, kita mulai memahami, oh, Yesus Kristus ternyata sumber kehidupanku ya. Yesus Kristus ternyata pencipta hidupku. Dan kita diciptakan dengan ajaib dan mulia. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Efesus tetap Bapak Ibu Saudara kasih tanda ya. Kita akan mundur di dalam 1 Korintus 2. Saudari Mia, kalau bacakan teman-teman. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai 11. 1 Korintus pasal Mike. 2.
kita perlu Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita lompat ayat yang ke-11b. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak bisa memahami Allah dengan benar kalau kita tidak dituntun dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus juga disebut Roh Hikmat. Kita mau memiliki Roh Hikmat, kita mau tinggal di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, masuk kepada pengenalan yang benar, sehingga kita dapat memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, mata hati yang terang. Ayat 18a dalam Efesus ya, ayat 18a dalam Efesus. Puji Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, dan supaya Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadikan mata hatimu terang. Bapak Ibu Saudara, dari dalam hati timbul segala sesuatu yang akan kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Hati ini gudang dari semua rasa kita. Baik rasa syukur kita, baik rasa bahagia kita, baik kepahitan hati kita, kebencian kita. Hati merupakan gudang dari semua rasa. Bahkan pikiran-pikiran kita seringkali juga tersimpan dalam hati ini. Dan Alkitab katakan untuk mencapai pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus, di bagian yang pertama tadi kita perlu Roh Hikmat, kita perlu pimpinan kuasa Roh Kudus, dan yang kedua memiliki mata hati. Semakin dipertajam mata hatimu, mata hati yang terang. Manusia yang hidup di dalam kegelapan, manusia yang hidup dalam dosa, mereka tidak akan masuk kepada fase pengenalan yang sejati kepada Tuhan. Karena apa? Mata hatinya gelap, mata hatinya kotor, tidak bisa dipenuhi dengan terang kemuliaan Allah. Coba kita buka ya dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Mundur lagi 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ayat-ayat ini membawa kita kepada satu pemahaman supaya kita lebih jelas tentang mata hati yang terang dan kehidupan manusia yang hidup dalam kegelapan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab Allah dari dalam gelap akan terbit. Yes. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati. Amin. Supaya dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari bagian ini dikatakan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Kegelapan manusia ini akan menjadi terang ketika ada Yesus. Ketika Yesus memerintah dalam hidup kita, maka hati manusia, pikiran manusia, kehendak manusia menjadi terang. Ini salah satu modal kita untuk belajar mengenal Yesus. Karena banyak orang-orang yang masuk dalam pelayanan, karena banyak orang-orang yang setia ke gereja, mereka setia beribadah kepada Tuhan, tapi tidak masuk pada fase pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika kesusahan datang, pencobaan datang, penderitaan datang, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka mulai mundur dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kita belajar dua hal. Untuk kita mengenal Yesus dengan benar, dibutuhkan yang pertama, Roh Hikmat. Kita perlu dipimpin, dikuasai dengan Roh Kudus. Gak main-main loh ya ini ya. Gereja gak boleh tidak digerakkan dengan kuasa Roh Kudus. Gereja ini harus bergerak karena pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya bukan hanya bangga karena jemaat banyak. Saya bukan hanya bangga karena pandemi ini jemaat yang baru-baru itu banyak.
FS Ambassador Youth GPD Tuban punya pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Dan itu sifatnya pribadi. Kita mulai melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kita mulai berhubungan intim dengan Tuhan. Tapi minta Roh Allah, Roh Kudus dan miliki mata hati yang terang. Yang kedua, tujuan mengenal Yesus dengan benar adalah karena kita akan memperoleh pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kemuliaan besar. Di dalam Yesus ada kuasa yang hebat. Di dalam Yesus ada kemenangan. Kita kembali dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18b. Setelah ayat 18a tentang mata hati yang terang, kita masuk ke 18b. Demikian firman Tuhan. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat yang ke-18b dikatakan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini yang seringkali kita lupakan. Karena ketika masalah datang, himpitan datang, fokus pikiran kita kepada masalah. Dan kita melupakan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus tidak pernah ada kata-kata berhenti. Tapi di dalam Yesus kita selalu memiliki pengharapan baru, pengharapan baru. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus ada 2 kata kunci. Mari sama-sama kita mau katakan. Yang pertama, bisa dan pasti. Amin. Di dalam Yesus ada 2 kata kunci. Bisa dan pasti. Ya, kita selalu katakan bisa dan pasti. 2, 3. Bisa dan pasti. Di dalam Yesus itu ada pengharapan. Pengharapan yang gak kosong, pengharapan yang gak mengecewakan, pengharapan yang senantiasa memiliki kepastian. Di dalam Yesus ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, sesulit-sulit hidup kita, sebuntu-buntu hidup kita, tetap masih ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalami lembah yang kelam, jangan salahkan Tuhan. Tapi belajar melalui firman Tuhan. Oh, aku mungkin kurang mengenal Yesus. Aku mungkin kurang bersaat teduh dengan Yesus. Aku mungkin kurang melakukan persekutuan dengan Yesus. Yesus, aku mau dekat dengan Engkau. Ketika aku dekat dan mengenal dengan Engkau, maka aku akan memperoleh pengharapan di dalam Yesus. Yang kedua, di dalam Yesus ada kemuliaan. Ayat 18c. Di dalam Yesus ada kemuliaan. Ayat 18c dari kata-kata betapa. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sudah dapat pengharapan. Yang kedua dikatakan apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Wow, ditentukannya loh saudara, ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan kemuliaan bagi setiap kita yang mau mengenal Tuhan. Tetapi ironisnya Roma 3 ayat yang ke-23, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Lah ini pemisah antara manusia dengan Bapa di surga. Dosa. Dosa ini yang membuat manusia tidak alami kemuliaan Allah. Pahami baik-baik, cermati dan langsung tahu dalam hidup kita. Aku ini berdosa apa enggak? Aku masih menikmati hawa nafsu dunia apa enggak? Aku masih kedinginan apa enggak? Alkitab katakan betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Berarti sudah Tuhan sediakan. Berarti Tuhan akan berikan kemuliaan itu. Tuhan pasti berikan. Tapi masalahnya kembali ke kita. Seringkali ke
Hubungannya dengan surga itu connect. Hubungannya ini sangat dekat dan tidak ada tembok pembatas. Orang yang memiliki kemuliaan Allah ini hidupnya ini berdampak. Dan pelayanannya bukan pelayanan daging. Mau pelayanan mimbar kek, mau pelayanan nyambung gereja kek. Kalau orang hidup dalam kemuliaan Allah, hidupnya ini berdampak dan dipakai Tuhan. Ada satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama, kemuliaan hadiratmu. Kalau main musik, kita angkat pujian itu ya. LCD, siapkan. Ya, WL bisa bantu saya. Kita mau angkat pujian ini, kemuliaan hadiratmu memenuhi gereja. Saya katakan bahwa saya nggak mau gereja ini bergerak karena jumlah jemaat yang banyak. Saya nggak mau gereja ini bergerak tanpa kuasa Roh Kudus. Kulitnya aja bagus, tapi dari kawasan. Saya nggak mau cuma hidup di Tuhan kosong nggak mengenal Tuhan ya. Kita mengenal Tuhan lebih dalam.
harus bergerak atas pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Gereja ini harus penuh kemuliaan Allah. Dan gereja ini harus diisi jemaat-jemaat yang mengenal Tuhan dengan benar, bukan tahu hanya meminta. Kita akan masuk di bagian yang ketiga. Di dalam Yesus ada kuasa yang hebat. Di dalam Yesus ada kuasa yang tak terbatas. Ayat 19, 20, 21. Sudah ini yang pembicaraan. Yesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 dikatakan kuasa Yesus adalah kuasa yang hebat. Di dalam Yesus itu ada kuasa. Di dalam Yesus kuasa yang hebat, kuasa yang tak terbatas, kuasa yang tak tertandingi. Dengan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini, baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa, baik orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan, tidak tertandingi. Tapi kuasa di dalam Yesus, kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa, kuasa yang tak terbatas. Dan Alkitab katakan orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka semua akan memiliki kuasa. Orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka akan memiliki pengharapan. Dan Alkitab katakan kuasa yang hebat disediakan bagi setiap kita yang hadir. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tangkap hatinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin memberikan pengharapan, ketika Tuhan ingin memberikan kemuliaan, ketika Tuhan ingin memberikan kuasa yang hebat, terima itu semua. Dengan apa? Kesiapan hatimu, kesiapan mentalmu, kekudusan hidupmu, supaya berkat-berkat ini tidak lari dari hidup kita. Siap untuk terima berkat yang hebat, siap untuk terima kuasa yang tak terbatas. Bukan hanya fokus kepada masalah, sakit, penyakit, penderitaan. Setiap kita memiliki masalah masing-masing. Setiap kita memiliki proses hidup masing-masing. Tapi seperti yang saya sampaikan di Mesbah Keluarga hari Jumat malam, bahwa Tuhan bawa kita untuk setiap hari ini memikul salib. Bukan salib karena dosa kecerobohan kita, tapi salib atas segala penentuan yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini Tuhan katakan ketika kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan memiliki pengharapan, kemuliaan. Kemuliaan ini akan membawa kita ke surga. Dan yang ketiga, kita akan memiliki kuasa. Kuasa yang tak terbatas. Saudara gak usah panggil pendeta, saudara bisa usir setan. Saudara gak usah panggil pendeta, saudara bisa doa kesembuhan. Gak usah panggil gembala, gak usah panggil pembicara-bicara terkenal. Saudara punya kuasa yang tak terbatas. Untuk itu pada pagi hari ini, siapkan hidupmu. Tuhan, aku mau terima kuasa yang hebat. Tuhan, aku mau terima kuasa yang tak terbatas. Dan Tuhan, pakai aku untuk setiap hari aku mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yang terakhir, di dalam Yesus itu ada kemenangan. Di dalam Yesus itu semuanya mungkin, pasti, dan bisa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Ayat 22, 23. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di mana? Di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Alkitab katakan segala sesuatu. Perhatikan, berarti yang ada di surga
Yesus adalah pemenang. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Berarti Yesus adalah pemenang atas segala sesuatu. Selanjutnya dikatakan, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Dia sebagai kepala gereja kita. Segala yang ada. Kalau Yesus sebagai kepalanya saja menang, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kita tubuh Kristus. Kita tubuh Kristus. Kita juga pasti mengalami kemenangan. Yesus sebagai kepala gereja, Dia menang. Kita tubuh Kristus. Kita anggota-anggotanya, kita juga pasti menang. Tangkap itu, bawa pulang ayat ini. Saudara diberkati dan ditolong Tuhan. Berjalanlah minggu-minggu ini, berjalanlah di akhir tahun ini dengan segala pengharapan, kemuliaan, kuasa yang terbatas, dan yang lain, kemenangan di dalam Yesus. Saya katakan bahwa dunia ini sudah krisis moral, dunia ini sudah krisis kasih, sudah nggak usah ada saling membenci, kepahitan dan segala macam. Udah capek saudara. Kita capek dalam kondisi membenci, kepahitan. Aduh, capek. Kita nggak mau lagi deh bermain-main dalam dosa. Sudah, kejar aja hati Tuhan. Jangan sampai hidup ini disesatkan oleh kuasa kegelapan. Jangan sampai hidup ini ada dalam pengajaran-pengajaran yang salah. Orang ini ngomong beda, orang ini ngomong beda. Ditangkap semua. Kita melakukan firman Allah. Nggak usah. Apa yang Alkitab katakan, terima dan kejar hatinya Tuhan, supaya Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Satu pujian sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan dengar doaku. Hari-hari ini saya suka mendengar lagu ini ya, sampai saya berdoa, sampai saya bersatu di hadapan Tuhan. Saya nyanyikan pujian ini. Dan mari bersama kita menyanyikan pujian ini sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini. Mengengkau di hidupku, anugerah hidupku. Haleluya, haleluya. Anugerah
saudara kepada Yesus Kristus membawa kita mengalami kuasa yang tak terbatas dan kemenangan dari hari ke hari. Mari kita baca ayat terakhir kita sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan. Siapkan diri, kita kembali akan pujian dunia. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Minta Roh Kudus, roh hikmat, tuntun aku, kendalikan aku, dan wahyu. Semakin disikapkan, semakin tahu firman Allah. Dari mana? Dari pengajaran-pengajaran firman Allah, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Sekarang kita tahu, nah sekarang kita akan terima itu semua, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kemenangan kita peroleh, berkat kita peroleh, pengharapan kita peroleh. Syaratnya, saudara harus mengenal Yesus dengan baik, ya. Saudara harus mengenal Yesus dengan baik. Gembala hanya menyampaikan firman Allah, tapi ini sifatnya personal, ya. Jangan fokus pada masalah, kepahitan, benci, ingat orang ini, ingat orang itu. Aduh saudara, ini sudah masa akhir. Mau track ke-4, jalan ke track 5. Mau track 5, jalan ke track ke-6. Jalan ke track 7. Sudah game over dunia ini. Kita mau tertinggal atau kita mau ikut apa di surga? Sudah. Jangan mengalih hati kita dengan segala kebencian, kepahitan, tapi kejar. Aku ingin mengenal Engkau secara pribadi. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengenakan pakaian baru. Aku mengenakan kemuliaan Allah.
sehingga engkau dapat mengenal Dia dengan benar. Pagi hari ini bersihkan hatimu, saudara. Serahkan segala bebanmu, serahkan segala luka hatimu, serahkan segala apapun yang terjadi, kekecewaan dalam hati kita ke hadapan Tuhan. Jika mata hatimu terang, maka Roh Kudus akan berkarya, bekerja dan mendiami hidupmu, sehingga engkau dapat mengenal Dia dengan benar.
Tuhan masih bawa engkau untuk mengalami peningkatan kualitas rohani yang lebih hebat lagi. Saudara dibawa Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tidak sia-sia beribadah. Hari ini kami diberkati Tuhan. Dan kita pulang dengan segala kelimpahan kemuliaan, kuasa yang tak terbatas dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau bawa kami untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi, supaya pelayanan kami pelayanan yang benar-benar mengasihi Engkau, supaya pengiringan kami pengiringan yang tidak mundur oleh karena masalah, tapi kami senantiasa maju karena kami kenal siapa yang kami sembah. Tuhan Yesus, pakai kami untuk mencapai hati yang terang, untuk mencapai pengenalan yang baik akan Engkau. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menggarap kerjaan kami, menguasai kami, mendorong kami, sehingga kami diberkati, dipakai Tuhan. Gereja ini bukan berdiri karena uang, gereja ini berdiri karena kepandaian kami melayani Kau, tapi kami mau gereja ini berdiri dan bergerak karena Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup para pelayan-pelayan, Roh Kudus yang ada dalam hidup jemaat. Di bangku terdepan dan bangku terbelakang kami dijamah Roh Kudus dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tadakan tanganmu ke surga dan terimalah berkat. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kemuliaan, perlindungan, penyertaan, semangat baru tercurah dalam kehidupan kita. Diberkati apa yang tanganmu kerjakan, dibuat berhasil kemanapun engkau pergi dan berada. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di luar kota, diberkati rumah-rumahmu, diberkati kebun anggurmu, diberkati anak-anakmu. Masa depan mereka senantiasa ditolak dan disertai.